Assalamualaikum. Kali ini, Ibu akan membahas tentang teks cerita sejarah, materi bahasa Indonesia di kelas 12. Pernahkah di antara kalian membaca novel Mangir atau Kemelut Majapahit? Mungkin juga novel Pangeran Diponegoro dan Rumah Kaca? Nah, novel-novel ini termasuk novel-novel yang di dalamnya mengandung cerita sejarah. Bisa jadi juga fakta-fakta sejarah pada tahun yang diceritakan di novel tersebut. Nah, kita harus tahu dulu cerita sejarah itu apa. Sebetulnya cerita sejarah itu cerita ulang atau cerita yang mengulang kembali kejadian-kejadian di masa lampau. Maka cerita sejarah disebut juga cerita atau teks rekon. Nah, rekon itu ada beberapa jenis. Mari kita bahas. Nah, jenis rekon atau cerita ulang itu ada 3. Yang pertama, rekon pribadi, yaitu cerita yang memuat kejadian si penulisnya dan si penulis terlibat langsung dalam cerita tersebut. Yang kedua, rekon faktual. Nah, rekon faktual ini yang disebut juga rekon informasional atau sifatnya memberi informasi. Dan biasanya memuat kejadian-kejadian faktual. Contohnya, eksperimen ilmiah atau laporan polisi. Kemudian yang ketiga, rekon imajinatif. Nah, rekon imajinatif ini adalah cerita yang memuat cerita faktual tetapi kemudian diberikan hayalan dan diceritakan lebih rinci lagi. Contoh-contoh rekon imajinatif itu yang tadi disebutkan. Ada cerita Diponegoro, ada novel Rumah Kaca, atau yang di sini novel Gajah Mada, kemudian Ku Antar ke Gerbang, cerita tentang Soekarno dan Ibu Inggit, atau Bumi Manusia yang mungkin pernah kalian tonton filmnya. Nah, ini termasuk pada cerita ulang atau rekon imajinatif. Kemudian dalam cerita tentu memiliki struktur yang membangun cerita itu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Struktur-struktur apa saja yang ada dalam sebuah teks cerita sejarah? Nah, kita bahas di bagian berikutnya. Struktur teks sejarah itu ada 6. Ini hampir sama seperti struktur cerita pada umumnya yang mungkin kalian temukan pada dongeng, pada cerpen, pada novel. Nah, struktur pembangunnya itu ada 6. Dimulai dari pengenalan situasi cerita yang bagian ini memperkenalkan setting atau situasi dalam cerita, waktunya, tempatnya, suasananya dalam cerita seperti apa, lalu memperkenalkan tokoh, menata adegan, memperkenalkan tokoh-tokoh lain dan hubungannya dengan tokoh utama. Nah, itu adalah bagian pengenalan situasi cerita. Struktur yang kedua yaitu struktur pengungkapan peristiwa. Bagian ini mengungkapkan peristiwa awal yang menimbulkan pertentangan. Jadi baru menimbulkan pertentangan. Nah, setelah ada peristiwa yang menimbulkan pertentangan, maka akan masuk ke struktur berikutnya, menuju konflik. Bagian ini, peristiwa-peristiwa yang tadi awalnya penyebab timbulnya pertentangan, semakin meningkatkan perhatiannya dan kemudian sampai mempersulit dari si tokoh utama dalam cerita. Jadi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa itu semakin merumit, semakin mempersulit dari kehidupan si tokoh dalam cerita. Berikutnya, puncak konflik
atau dikenal juga klimaks atau disebut juga turning point atau bagian komplikasi. Di sini adalah bagian yang paling mendebarkan, yang paling menegangkan dan menimbulkan perubahan nasib pada tokoh. Nah, berikutnya ada penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Di sini bagian eh, tentang akhir dari nasib si tokoh atau bagaimana nasib si tokoh setelah terjadi konflik atau setelah puncak konflik terjadi. Dan yang terakhir, struktur teks cerita sejarah yang terakhir adalah koda. Ini bagian komentar akhir dari keseluruhan isi cerita. Komentar ini tidak harus selalu dari pengarang, tapi bisa juga dari tokoh yang ada dalam cerita. Bisa berbentuk dialog, bisa berbentuk percakapan, bisa berbentuk kalimat-kalimat akhir yang menutup isi cerita. Nah, di sini Ibu akan coba contohkan struktur teks cerita itu seperti apa. Ibu ambil cerita Malin Kundang. Karena mungkin semua tahu ya tentang cerita Malin Kundang. Cerita Malin Kundang itu diawali dengan memperkenalkan tokoh Malin yang tinggal di pesisir pantai bersama ibunya. Nah, itu bagian pengenalan. Kemudian pengungkapan peristiwanya ketika Malin Kundang berhasrat untuk memperbaiki kehidupannya dengan merantau. Nah, itu peristiwa awal, keinginan untuk pergi merantau. Konflik itu ketika Malin Kundang sudah sampai di perantauan, ternyata dia jadi sukses sampai menikah dengan wanita anak saudagar yang kaya raya dan Malin Kundang pun jadi saudagar kaya raya. Nah, itu konflik. Jadi peningkatan, sebetulnya kejadian itu malah menambah kesulitan pada tokoh cerita. Nah, puncak konfliknya ketika Malin Kundang sudah jadi kaya, kemudian bertemu dengan ibunya dengan kondisi yang jauh dengan kondisi Malin Kundang saat itu. Malin Kundang ingin mengaku ibunya, tapi dia malu dengan kondisinya sekarang, apalagi melihat kondisi ibunya yang seperti itu. Sehingga disinilah terjadi puncak konflik atau klimaks. Ibunya kemudian mendekatinya, mengakui bahwa dia anaknya, dan Malin Kundang menolak hal itu karena peristiwa-peristiwa yang tadi. Sudah jadi kaya, sudah punya istri cantik, dan lain sebagainya. Nah, itu jadi puncak konflik. Bagian penyelesaian dari Malin Kundang yaitu pada bagian ibunya tidak lagi menuntut untuk diakui oleh Malin Kundang. Tetapi ketika si ibunya berdoa, kenapa anakku sekarang berubah seperti itu? Apakah hatinya sudah sekeras batu? Nah, pada bagian itu yang disebut dengan penyelesaian pada cerita Malin Kundang. Kodanya yang mana? Kodanya ketika Malin Kundang berubah menjadi batu, diceritakan berubah menjadi batu. Ya, itu struktur teks cerita sejarah. Nah, mudah-mudahan dari sini kalian sudah bisa membedakan mana itu novel sejarah, mana itu teks sejarah. Di teks sejarah itu harus menunjukkan hal-hal yang memang pernah ada atau pernah terjadi. Tapi novel sejarah bisa saja itu tidak pernah terjadi karena sumbernya adalah rekaan. Teks sejarah biasanya ditulis oleh sejarawan dan terikat akan keharusan suatu kejadian itu memang benar-benar terjadi. Tetapi novel sejarah ditulisnya oleh novelis yang tentunya bebas menciptakan cerita sesuai dengan imajinasinya. Teks sejarah itu rekonstruksi dari fakta satu dengan fakta lainnya, tapi novel sejarah sepenuhnya rekayasa dari pengarang. Cerita Titanic mungkin betul terjadi, ada kapal Titanic yang karam, tapi cerita tentang Jack dan Rose dan percintaannya itu bisa saja merupakan hasil imajinasi dari pengarangnya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami teks cerita sejarah. Terima kasih.
atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.